Apa saja kendala yang akan ditemui dalam proses identifikasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500? Berapa lama proses identifikasinya juga kita akan bahas bersama Kepala Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Medan, Dr. Nasib Mangoloi Situmorang lewat sambungan Zoom. Selamat siang dokter, dengan Bella di studio. Selamat siang, Bella. Dokter, biasanya apa saja data-data yang dibutuhkan untuk proses identifikasi korban? Nah, untuk proses identifikasi itu ada beberapa data yang dibutuhkan, yaitu data antemortem. Data antemortem itu artinya adalah data yang dimiliki oleh setiap orang semasa dia hidup yang terakhir. Contoh data itu apa? Data yang terakhir pakaiannya, pakaian terakhir dia berangkat pakai apa? Sepatunya yang terakhir sepatu apa? Pakai kalung atau pakai cincin atau pakai kacamata atau pakai, pokoknya ada perhiasan. Lalu KTP-nya, itu data-data antemortem. Maka yang diperlukan data antemortem ini adalah kepada orang yang terakhir melihatnya berangkat itu. Itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan. Sebelum dia naik ke dalam pesawat atau bus atau jalan itu, sebelum kejadian, dia memakai baju apa yang terakhir. Data-data inilah yang dibutuhkan, dan kalau ada foto, lalu kalau ada foto bagaimana foto giginya ada, itu data-data selama dia hidup itu kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah data postmortem. Data postmortem adalah data atau keterangan-keterangan atau alat-alat yang dijumpai pada jenazah pada saat ditemukan. Pakaiannya warna apa, dia pakai kacamata atau tidak, pakai kalung, pakai cincin atau tidak, pakai tali pinggangnya warna apa, pakai sepatunya bagaimana, warna apa, merek apa. Nah, itu juga akan didata nanti pada saat data postmortem. Setelah itu baru data yang terakhir antemortem dan data postmortem ini direkonsiliasikan, nanti dicocokkan. Nah, kalau sudah cocok, nah menurut tim DVI itu sudah cocok, maka direkonsiliasi, didiskusikan dengan keluarga. Lalu diberitahukan kepada keluarga, inilah namanya, ini apakah mereka terima, baru rilis. Itulah dia dalam pemeriksaannya. Dokter, kalau tadi dikatakan kan ada mungkin baju dan juga mungkin tanda lahir juga, atau menggunakan kacamata atau tidak, itu mungkin jelas. Biasanya kendala yang ditemukan oleh tim DVI dalam proses identifikasi ini apa, Dok? Nah, kendala yang ditemukan dalam proses identifikasi itu adalah yang pertama, kalau data antemortemnya tidak ada. Itu. Lalu yang kedua adalah kalau jenazah itu tidak utuh, atau ada beberapa body part atau bagian-bagian tubuh seperti organ-organ yang berserakan di situ. Nah, itu yang kendalanya, kita tidak bisa mengidentifikasinya. Nah, kalau data-data di antemortem bisa mendukung. Nah, kalau memang ada body part atau bagian tubuh seperti organ, itu kan harus dikembalikan ke tubuh jenazah itu kembali. Nah, ini yang kendala yang sering, kalau kecelakaan seperti ini sering sekali ini menjadi kendala untuk menentukan kalau memang satu yang memang tubuhnya tidak utuh, bisa jadi kita menganggap bahwa itu adalah milik seseorang itu. Tapi kalau ada dua saja yang tidak utuh, maka body part atau bagian tubuh itu harus kita masukkan ke milik si apa, si A atau si B. Nah, itu yang harus kendala yang sulit kita untuk melakukannya. Nah, kalau untuk mendapatkan supaya ini bisa, maka harus diperlukan pemeriksaan DNA. Nah, pemeriksaan DNA itu diambil DNA daripada keluarga dan diambil DNA daripada body part ini dan akan dicocokkan. Nah, pengambilan DNA inilah yang sulit, untuk pemeriksaannya yang agak lama. Dokter, jika memang, mohon maaf, ada body part seperti itu ya, apakah memang DNA yang dikumpulkan bisa benar-benar fix 100% atau valid, tidak mengalami kerusakan jika memang dilakukan proses identifikasi? Kalau DNA itu kan dia diambil dari jaringannya, itu bisa dicocokkan dengan DNA. Ia bisa identifikasi yang sangat akurat, itu adalah DNA.
Nah, kalau DNA dari pembandingnya dengan DNA yang diambil dari organ, ya, organ atau body part ini sudah sangat dekat dan sangat cocok, maka itu sudah bisa dikatakan dia teridentifikasi. Lalu untuk proses identifikasi sendiri, dokter, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, ketika jenazah itu ditemukan, diantar ke rumah sakit ataupun di tempat di mana pemeriksaannya dilakukan, itu secepatnya. Karena jenazah itu bukan makin bagus, dia akan makin busuk dan makin tidak utuh. Dan makin akan menjadi sulit untuk dilakukan identifikasinya lagi. Nah, kalau jenazah itu di situ dia ditemukan, dibuat ke tempat pemeriksaan, kita periksa semuanya data postmortemnya. Lalu setelah data postmortem ini kita kumpulkan, nah, walaupun data antemortem belum dapat, tapi kalau data postmortem sudah kita bisa kumpulkan, maka ini nanti yang menjadi segera. Ini harus segera. Nah, biasanya itu kalau dilakukan pemeriksaan ya paling hanya 5 atau 6 jam sudah dapat data postmortemnya. Nah, data antemortemnya bisa dicocokkan mungkin bisa sampai 5 jam juga. Nah, akhirnya satu hari bisa dilakukan identifikasi itu kalau memang keadaan jenazahnya masih utuh. Tapi kalau body part, nah body part itu kan harus menunggu hasil DNA. Nah, menunggu hasil DNA ini yang buat lama. Tapi kalau sudah cocok nanti hasil DNA-nya baru kita rekonsiliasi. Itu. Dokter, ini kan kita tahu di sana proses evakuasi sedang berlangsung, cuacanya juga tidak baik seperti itu ya, di sana medannya juga tidak baik. Berapa lama waktu yang bisa dipergunakan untuk benar-benar memastikan proses identifikasi dari para korban? Mohon maaf sekali lagi karena memang kita tahu di sana situasi dan kondisinya memang sedang tidak baik gitu. Seperti berapa lama atau mungkin ada berapa hari seperti itu, Dok? Nah, kalau dia kan tergantung kepada cuacanya sebenarnya, proses pembusukannya. Nah, yang paling utama di dalam evakuasi itu ketika ditemukan jenazah itu, contoh ditemukan di satu tempat, maka benda di samping jenazah itu juga harus diikutsertakan. Contoh, kalau seseorang memakai kalung, ketika jatuh kalungnya terlepas, maka harus dicari apakah memang di sekitar situ ada kalungnya atau cincinnya atau bagian tubuh bagian badannya, bajunya itu yang ada di situ. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam kantong jenazahnya supaya itu membantu dalam proses nanti identifikasi. Nah, berapa lama dia bisa nanti dievakuasi? Nah, selagi masih ada utuh jenazah itu, nah kalau sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah diusahakan jangan sampai dia ada ada binatang-binatang yang bisa menghabiskan protein, yang bisa menghabiskan daging-daging dari jenazah itu sendiri. Nah, kalau jenazah itu pembusukannya kan sudah terjadi, sudah mulai busuk, dia adalah di atas 24 jam. 24 jam sudah mulai pembusukan berlanjut. Sampai nanti dia pembusukan itu berlanjut sampai umur nanti 7 hari, 8 hari atau 14 hari. Nah, kalaupun nanti tinggal tulang pun masih bisa kita lakukan identifikasi, bisa. Cuman kalau memang lagi utuh ditemukan, maka itulah yang membantu proses identifikasi lebih cepat. Nah, kalau nanti tinggal tulang belulang ya mungkin lebih lama lagi. Nah, itulah prosesnya. Baik dokter, kita berharap memang semua korban bisa segera ditemukan dan dievakuasi dan semua prosesnya bisa dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Dr. Nasib Mangoloy Situmorang, Kepala Departemen Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Medan. Selamat beraktivitas kembali, Dok. Terima kasih. Terima kasih.